Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan, posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Seperti biasa kita belajar lagi di masjid indah ini, di Masjid Pondok Indah ini, yang selalu saya mengulang-ulang bahwa senantiasa perjalanan kita adalah perjalanan dengan keikhlasan, penuh dengan welas asih, dan kita datang ke sini mau sama-sama belajar. Jadi saya selalu mendisklaimer bahwa saya bicara bukan mau menceramahi ibu bapak, bukan mau mentausiahi, bukan berarti saya paling tahu, paling ngerti, tetapi kita semua di sini sesama murid yang belajar sama-sama. Setuju? Setuju ya? Oke. Salawat serta salam itu juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabi'in, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selama pembelajaran ada yang berubah nggak kira-kira? Iya Bapak? Berubah ya? Nah, kalau enggak ngapain? Dari dulu gitu, sekarang gini gitu terus ya, jangan ya. Oke, setidaknya dari pembelajaran kita ada hal-hal yang lebih esensi, ada hal-hal yang lebih kita fahami, bukan hanya pengetahuan tetapi pengalaman. Baik, di dalam rangkaian kita kan sebetulnya proses mengenal diri itu nggak pernah selesai gitu ya. Dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ibu bapak nanti perlu didiskusikan. Saya sangat terbuka. Tetapi hari ini kita akan masuk ke pengantar hukum sunatullah, judul besarnya. Ya, jadi sebut pengantar hukum sunatullah. Ya, sering dengar nama kata sunatullah apa dan seterusnya, nanti kita akan bahas. Saya akan memulai dengan beberapa pemanasan seperti biasa, supaya kita relate dengan kemarin-kemarin apa yang udah kita bahas. Saya izin coret-coret ya, seperti biasa ibu bapak. Ibu bapak pernah dengar kata-kata sunatullah? Pernah dengar pasti ya? Pernah dengar ya? Oke, jadi kita akan masuk ke modul besar yang disebut sunatullah gitu. Sunatullah itu artinya, sunnah itu hukum, hukum itu ketetapan, ketetapan itu kepastian dari Allah. Itu ya, nanti kita akan mengerti. Karena nanti kita akan membagi dua. Ada hukum Allah, ada hukum manusia gitu. Ya, makanya hukum manusia ini nanti gimana pun caranya nggak bisa kalau tidak selaras dengan hukum Allah itu sendiri gitu. Contoh, saya kasih contoh dulu. Kemarin kita setelah Ramadan kita disuruh kembali ke fitrah, betul Bu, Pak? Betul ya? Oke. Saya review dulu sedikit supaya nanti ini jadi bahasan yang kita pahami secara utuh. Kembali ke fitrah itu sama dengan kembali kepada original atau kembali kepada keaslian. Kembali kepada sesuatu yang asli, kembali kepada sesuatu yang belum ada tempelan, kembali kepada sesuatu yang belum ada konsep, kembali kepada sesuatu yang fitrah itu adalah original gitu. Nah, sekarang pertanyaannya begini, Ibu dan Bapak. Kalau kita bicara dari awal yang pernah kita bahas, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu bapak kalau dengar innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ting yang kepikiran apa? Ya, jangan meninggal terus satu ya, sekarang mah ya enggak. Musibah, oke. Tapi boleh nggak kita luaskan dulu bahwa innalillahi wa inna ilaihi rajiun artinya apa? Semua hanya akan kembali kepada ketetapan Allah gitu kira-kira. Semua hanya akan kembali kepada sistemnya Allah, nggak akan ada yang bisa lepas dari yang namanya ketetapan Allah. Salah satunya adalah kematian. Jadi mati pasti nggak? Pasti. Ibu bapak takut mati nggak?
Jawabannya bagus sih. Enggak, tapi mukanya gini. Enggak. Enggak. Oh, jangan dulu, Bu. Kenapa, Bu? Jangan dulu, Bu. Ayo. Sekarang saya tanya, mau kita jangan dulu atau enggak? Mati pasti enggak? Pasti. Pertanyaannya, ngapain nakutin sesuatu yang pasti? Betul enggak? Betul enggak? Oke, contoh dulu sederhana nih ya. Contoh dulu sederhana. Supaya nanti kalau ngomongin innalillahi wa inna ilaihi raji'un, benar kematian ada yang meninggal innalillahi wa inna. Tapi kan yang saya cerita, rata-rata orang ngomong innalillahi itu latah gitu, Bu, Pak. Pokoknya meninggal udah baca ini aja. Meninggal baca ini aja. Nggak bagus. Tapi kalau itu hanya menjadi tradisi dan kebiasaan, kita tidak mengerti pemaknaannya apa gitu. Sampai sini oke? Jelas ya? Berarti kita nanti bagi dua nih. Dalam kehidupan kita, saya bikin sistem 1 sama sistem 2 aja. Sistem 1 itu disebut kebiasaan atau habits. Sistem 2 disebut kesadaran. Jadi ada kebiasaan atau ada kesadaran. Kira-kira Ibu dan Bapak, keseharian kita itu banyak menggunakan kesadaran atau kebiasaan? Nah, udah gitu. Jadi saking biasanya, sholat pun ya kebiasaan gitu. Makanya banyak gak di sholat yang gini, Allah, rakaat 2, rakaat 3, ada yang gitu gak? Jadi karena itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, di mana bagus. Tetapi kalau tidak ditembuskan kepada kesadaran, akhirnya kita menggugurkan kewajiban, tapi nggak menuju kepada esensi gitu. Dan sekarang kan di pembelajaran yang diulang-ulang diceritain adalah kebiasaan. Tapi jarang dikasih esensi bahwa ini tujuannya mau kemana gitu intinya. Sehingga akhirnya apa? Ritualnya jalan, tetapi konektivitas dirinya sama Allah tidak membaik gitu. Contoh lah, nggak usah jauh-jauh. Kalau Allah punya sifat welas asih, atau gini saya mau nanya, Ibu Bapak maaf ya, ada nggak kira-kira orang yang sholat tapi tetap korupsi? Ada nggak? Ya jangan banyak lah, nggak enak, ada aja. Ada nggak yang gelarnya haji korupsi? Ada. Padahal udah haji loh. Sekarang saya tanya, kira-kira orang yang korupsi tahu nggak kalau korupsi itu nggak baik? Kenapa dilakukan? Betul nggak? Jadi sholat jalan, ngegosip jalan, sholat jalan, julid juga iya, betul nggak? Akhirnya seakan-akan tidak ada konektivitas antara ritual dan perilaku gitu. Jadi urusan agama, urusan hidup nggak menyatu, nggak holistik namanya. Makanya sekarang tuh ada yang ngomong gini, Ibu Bapak, maaf ya, aduh dia tuh ya habluminallahnya bagus tiap hari ke masjid, tapi habluminanasnya pelit banget misalnya. Seakan-akan habluminallah dan habluminanas itu terpisah gitu. Padahal nanti kalau kita ngerti, kalau seseorang hubungan sama Allahnya baik, udah pasti hubungan sesama manusianya juga baik, udah pasti. Pun sekarang kadang-kadang maaf nih, penilaian soleh dan solehah itu dianggap dari konteks yang namanya ritual. Tentu kalau Ibu Bapak main media sosial gitu ya, di TikTok atau di mana gitu, ada yang lagi ngaji, langsung komennya, aduh ya Allah ini solehah banget, ih lagi baru bunyi, ini disebut solehah, gimana? Betul nggak? Sehingga kata-kata konteks yang menjadi sebuah value atau nilai, itu bukan terletak dari apa yang dilakukan, apa yang ditradisikan, apa yang dibiasakan, tetapi berdampak nggak kepada perilaku kita yang membaik gitu kira-kira. Jelas ya? Jadi jangan melihat cover, jangan melihat luarannya, nggak bisa gitu. Karena sekali lagi outputnya nggak bisa enggak, kata kuncinya adalah akhlak atau perilaku. Sampai sini oke? Oke ya, kita pemanasan dulu. Nah, berarti kalau kita mulai menyadari ilaihi rojiun, bukan hanya bicara kematian. Ibu Bapak, musibah itu artinya apa sih? Musibah itu baik atau buruk? Hah? Sakit musibah bukan? Baik atau buruk?
Nah, musibah itu artinya kejadian. Dan sifatnya adalah netral. Nanti disebut baik atau buruk tergantung bagaimana kita menyikapinya. Contoh, ada nggak orang gara-gara sakit nggak kemana-mana, akhirnya dia banyak belajar, dapat pencerahan, bisa begitu nggak? Jadi sakitnya baik atau buruk? Gitu. Jadi kalau kita sekarang melihat musibah udah langsung underestimate atau langsung ngomong hal buruk, belum tentu. Kenapa? Karena nanti kalau dalam satuan waktu yang panjang, yang kita anggap buruk, kita akan bisa mensyukuri loh Bu, Pak. Aduh untung dulu nggak ke situ. Aduh untung dulu nggak jadi ini. Aduh untung, kita akan mengalami kesadaran untung-untungnya tuh nanti berikutnya biasanya gitu. Oke sampai sini? Tetapi yang tidak bisa di dalam tanda petik tolak, semua kejadian atau musibah itu sudah pasti dalam konteks yang namanya realitas yang sudah ditetapkan oleh Allah. Pilihan kita cuma ada dua, menerima atau menolak. Udah itu aja. Jadi nanti kita akan ngerti, oke. Kenapa di syahadat itu ada kata-kata aku bersaksi tidak ada ilah selain Allah. Ini juga kan yang bersyahadat rata-rata bunyi aja Bu, Pak. Membunyikan syahadat dan bersyahadat dua hal yang berbeda gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke, jadi ingat kita mau pakai beberapa variabel dulu ya. Satu, ada yang namanya kebiasaan. Nah, yang kedua nih. Yang kedua, satu apa Ibu Bapak tadi? Dan Ibu Bapak ingat-ingat persentasenya aja ya. Habits itu 95%, kesadaran itu 5%. Jadi lebih banyak mana? Lebih banyaknya besar nggak? Nah, jadi maaf ya Ibu Bapak, maaf ya. Apalagi usia-usia setelah 40 tahun udah gitu aja. Nah, kalau udah 40 tahun, program satunya itu selalu pasti terjadi, bahkan lebih dari 95%. Jadi sekarang saya tanya, pengajian yang sukses itu pengajian yang hanya membunyikan Quran, atau dengan membunyikan Quran, mengerti isi Quran dan merubah kebiasaan? Kira-kira yang mana? Merubah kebiasaan. Jadi kalau ngaji tapi kebiasaan yang nggak berubah, berarti sedang tidak merubah kondisi nilai gitu kira-kira. Contoh, kita dari Mei 2023, Ibu Bapak merasa nggak hari ini jauh lebih dermawan dari 2 tahun yang lalu? Merasa nggak? Atau sama aja pelitnya sama dulu? Iya, kalau dulu awal kesini pelitnya 95%, sekarang kayaknya 95% juga. Berarti nggak ada kebiasaan yang berubah gitu kira-kira. Merasa nggak setelah pembelajaran ini ada sesuatu yang berubah dalam hidupnya? Yes. Kenapa? Karena pembelajaran ini selain Ibu Bapak dengar dongengnya, dimengerti, dilatih dalam perubahan yang namanya kebiasaan. Kebayang nggak? Ngaji, nggak ngerti, pulang mau ngubah apa gitu? Didongengin terus, ngomonginnya pahala, surga, neraka, takut, bahagia, nanti. Yang akhirnya apa? Kita dimasukin informasi, tapi informasinya tidak diregulasi. Akhirnya apa? Tidak merubah yang namanya kebiasaan. Sip? Oke? Jadi inti pelajaran kita pulang ke rumah, yang dirubah apa? Kebiasaan. Kira-kira Ibu Bapak udah tahu kebiasaan yang harus dirubah sekarang? Oh iya. Kalau ngomong banyak terlalu global ya. Cari satu aja. Karena sekali lagi tidak ada perubahan kebiasaan, tidak ada perubahan peningkatan value. Oke sampai sini? Oke, saya nanti akan mengartikan ilah dalam 2 perspektif. Ya, hari ini kita beberapa modul ke depan, insya Allah Ibu Bapak kita akan belajar hal-hal yang sangat esensial. Dan ini kita akan aplikasikan. Dah. Sip? Oke? Paham? Oke, pelan-pelan ya. Oke, pokoknya kita jangan nggak usah cepat-cepat, tapi yang penting dapat. Dah. Pertanyaan, kalau berarti mau merubah kebiasaan, harus melepaskan kebiasaan lama nggak? Dan itu hal yang paling berat dalam hidup.
Melepaskan diri lama kita untuk membaru, itu sesuatu yang paling berat dalam hidup. Jadi kalau boleh dikatakan pakai simbolnya Quran, iblis terbesar dalam hidup kita itu kebiasaan, Bu. Setan terbesar, dia selalu ngebisikin terus, itu adalah kebiasaan kita. Ibu bapak kalau yang dikit-dikit marah ya, kalau waktu nggak marah pasti ada yang ditanya, kok belum marah sih gitu, Bu, Pak? Kok belum komplain sih gitu? Karena sekali lagi kaitannya sama kebiasaan. Nah, yang kedua, kalau kita tahu dalam konteks yang namanya kehidupan, setidaknya ada dua bagian besar dalam konteks yang namanya kita sebagai manusia. Satu, ada yang disebut kepercayaan. Apa, Bu? Pak? Kepercayaan. Dipercayai. Kepercayaan. Yang kedua, itu namanya kenyataan. Oke? Ada apa satu? Kepercayaan. Yang kedua, kenyataan. Pertanyaan saya, yang pasti terjadi itu kepercayaan kita atau kenyataan hidup? Sip. Berikutnya berarti bisa nggak kepercayaan mengalahkan kenyataan? Dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Saya kasih contoh. Begitu kita lahir, kira-kira yang diinstal ke dalam diri kita lebih banyak kepercayaan atau kenyataan? Contoh. Kalau saya dikasih tahu sama ibu saya sejak lahir, Abu, kamu percaya aja, kalau kamu nanam melon, nanti kamu keluar durian. Kira-kira dari kecil saya dikasih kepercayaan itu, saya punya kepercayaan nanam melon keluar durian nggak? Ya, berarti ibu saya menanamkan kepercayaan. Tapi kira-kira begitu nanam melon keluar durian, itu kepercayaan. Mohon maaf ya, mungkin nggak nanam melon keluar durian? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Berarti saya diinstal kepercayaan sehingga saya percaya banget, dan bisa jadi begitu nanam nggak keluar durian, yang disalahkan adalah kenapa ini terjadi, dan saya menyalahkan kenyataannya. Bisa begitu nggak, Bu, Pak? Nah. Sampai sini oke? Contoh nih, kan belum tahu apa-apa, dikasih kepercayaan, nanam melon keluar durian. Tiap hari nanam melon, terus doa, ya Allah tumbuhkanlah durian. Dah. Nanam lagi apa? Melon. Ya Allah tumbuhkanlah durian. Nanam apa lagi? Melon. Ya Allah tumbuhkanlah durian. Durian tumbuh nggak, Bu, Pak? Nggak. Kira-kira nanti bisa ngomong gini, Allah menguji saya. Bisa gitu nggak? Nah, kayaknya aku diazab Allah deh. Kayaknya. Kenapa? Karena kita sudah terprogram oleh kepercayaan yang boleh jadi tidak sesuai dengan kenyataan. Sampai sini oke? Paham? Clear? Kira-kira yang lebih banyak kita sekarang dapat installnya, program kepercayaan atau kenyataan? Kepercayaan. Oke? Berarti setiap kepercayaan kita pasti nggak pernah ada yang sama, pasti nggak pernah ada yang 100% sama. Karena kenapa? Kita dibesarkan dalam lingkungan yang berbeda, gitu kira-kira. Salah satunya narasi agama misalnya. Ibu bapak mohon maaf ya, Islam, mazhab bisa beda nggak? Bisa. Tafsir bisa beda nggak? Bisa. Sehingga ketika kita mempercayai sesuatu yang tidak mengkaitkan dengan kenyataan, maka kita berantem dengan kepercayaan, tapi kenyataan hidupnya jadi tidak diterima, gitu kira-kira. Oke sampai sini? Oke sampai sini? Nah, saya kasih lagi tambah sedikit lagi. Maka kalau kita bicara dalam konteks hidup, ada yang namanya realitas subjektif dan realitas objektif. Subjektif adalah apa yang aku percayai, objektif adalah apa yang sebenarnya terjadi. Contoh, hantu, kepercayaan nggak kira-kira? Kalau dari kecil
dikasih tahu di sini ada dedemit lah, apalah, dan seterusnya lah. Diinstal dari kecil, lewat tempat ini bisa takut nggak? Sekarang saya tanya, itu takut gara-gara kenyataan atau takut gara-gara kepercayaan? Nah, gitu. Dan bagi orang yang nggak tahu cerita ini, yang nggak tahu narasi ini, buat dia santai-santai aja gitu. Misal nih, kuburan ini angker gina gitu, udah 50-100 tahun dikasih tahu. Ada bule datang nggak tahu cerita, pipis di situ, sehat-sehat aja kok gitu. Betul nggak? Sip? Oke sampai sini? Maka kepercayaan ini akan menarik kondisi kehidupan kita. Dan kalau kita tidak pernah ngecek kepercayaan dengan yang namanya kenyataan, kita akan stuck dengan kepercayaan itu gitu. Maka kepercayaan kita menentukan kualitas hidup kita. Sampai sini oke? Oke? Oke. Pertanyaan berikutnya. Nih. Makhluk Allah yang paling mulia sempurna siapa Ibu Bapak? Manusia. Kenapa? Karena dikasih akal. Fungsi akal buat apa? Berpikir mah fungsi otak. Fungsi akal untuk membedakan. Oke? Makanya Quran sok Ibu Bapak cari tatakilun, tatafakarun. Hanya orang-orang yang berakal lah yang bisa mengambil petunjuk. Berarti pertanyaan saya, segala bentuk informasi yang nyampe ke kita udah pasti kenyataan belum? Udah pasti kebenaran belum? Belum. Sehingga informasi apapun yang nyampe ke kita masuk kepada kepercayaan kita tanpa menggunakan akal, yang akhirnya kita menyatakan inilah kebenaran mutlak dan tunggal, gak bisa diganggu-gugat. Itulah yang disebut dogma. Apa Bu Pak? Dogma. Itulah yang disebut doktrin. Kelak, dogma dan doktrin ini akan menjadi program hidup. Oke ya? Oke nggak ini Ibu Bapak? Oke, pelan-pelan ya, nggak apa-apa ya. Pusing-pusing dikit tapi mudah-mudahan paham nih. Contoh, saya mau nanya. Tadi di awal saya nanya, dengar kata mati takut nggak? Takut. Sekarang saya tanya, Ibu Bapak ini takut karena mati atau takut karena cerita yang sudah menjadi keyakinan, cerita yang menjadi konsep, maka aku takut terhadap konsep mati. Mana? Keyakinan, kepercayaan. Karena ini nanti masuk kepada konteks yang namanya yakin. Oh iya ya, mati itu nanti akan ada jembatan di belah 7, nanti belok dikit neraka, panas, api, install ke kita. Jadi takutnya kira-kira. Pertanyaannya, yang ngomong aja belum ngalamin masalahnya. Betul nggak? Betul nggak? Sih. Berarti berikutnya, kita ini seiring bertumbuhnya usia, informasi-informasi dogma dan doktrin ini kita penuh dengan keyakinan-keyakinan yang jangan-jangan tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi menderita nggak hidupnya? Menderita. Karena meyakini ini, kalau nggak gini begitu, kalau nggak begitu begini, dan seterusnya. Padahal kenyataannya belum tentu seperti itu gitu. Sehingga jangan-jangan kita, maaf ya, menjadi korban keyakinan yang justru tidak sesuai dengan kenyataan. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, satu lagi aja. Dan sistem kepercayaan keyakinan inilah nanti akan menimbulkan yang namanya ekspektasi. Akhirnya narasi ilmu yang namanya agama masuk sebagai dogma dan doktrin, tidak masuk menggunakan akal, ngikutin aja. Pokoknya yang penting sholat, yang penting puasa, yang penting
zikir, surga aja udah. Itu keyakinan bukan? Iya. Padahal isi Quran sendiri, contoh, husnul khotimah itu pasti ada tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Bagi siapa? Bagi orang yang mulia. Orang yang mulia yang mana? Orang yang bertakwa. Orang yang takwa kaitannya sama agamamu nggak kira-kira? Sama identitasmu nggak kira-kira? Enggak. Ternyata sama perilaku. Sampai sini oke? Dan perlu ibu bapak ketahui, anak-anak Gen Z, Gen Alpha sekarang, ibu bapak menggunakan metode pengajaran yang sama, udah nggak diterima aja sekarang. Kenapa? Karena informasi sekarang deras banget, dan sekarang selalu dikaitkan dengan realitas, yang sekarang kalau sudah tidak relevan, pasti itu ditolak. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Kita runtut ya, pelan-pelan. Ibu bapak, ini kita masih pemanasan, belum mulai ya? Belum. Iya, karena kita nanti mau ngomong sunatullah nih. Karena kalau udah ngomong sunatullah, kita akan ngomong hukum semesta, hukum tertinggi. Maaf ya, rajin sholat, rajin puasa, rajin umroh, ngelawan sunatullah, enggak aja. Udah. Doa misalnya, ya Allah, kayak tadi, begitu yakin, pokoknya. Nah, tiap hari nanam melon, ya Allah, tanamkanlah durian. Nggak bisa. Makanya di Quran dibilang, janganlah kamu berdoa yang kamu tidak mengerti hakikatnya gitu. Itu kan Nabi Nuh ditegur sama Allah. Gitu ya, nanti kita akan memahami itu. Sampai sini oke? Oke, Ibu Bapak? Paham? Oke, ulang. Kita datang ke sini punya keyakinan masing-masing nggak? Keyakinan kita pasti benar nggak? Belum tentu. Makanya semua apapun yang pasti benar-benar dalam tanda petik kebenaran sejati, sesuatu yang terjadi bukan yang diyakini gitu. Sampai sini oke? Paham ya? Berarti kita perlu cek and recheck keyakinan dan kepercayaan kita nggak kira-kira? Iya. Stres, depresi, anxiety, penyakit mental, itu semuanya cuma satu, Ibu Bapak. Ada di dalam satu buku, Psychological of Emotion, ada salah satu psikolog namanya Lieberman. Dia bilang gini, semua pasien yang datang ke psikolog itu rata-rata orang-orang yang nggak mau nerima kenyataan, menolak kenyataan. Berarti kalau dia menolak kenyataan, yang ingin terjadi adalah keyakinan. Gimana sih Ibu Bapak yakin banget berjalan ke timur, tapi yakin akan nyampe ke utara? Kan nggak mungkin ya. Yakin terus. Contoh nih, saya kasih contoh. Ada suami istri lagi jalan pakai mobil dari Bandung. Ceritanya mau ke Jawa Tengah. Suaminya nyetir terus, tapi nggak lihat rambu, Bu, Pak. Dari Bandung ngambilnya ke kanan ke arah Jakarta, padahal dia mau ke Jawa Tengah. Istrinya ngasih tahu, Pak, salah jalan. Enggak, yakin kok gitu. Dah, di situ Jakarta 120 kilo. Ada tulisan lagi, Cawang. Pak, ini udah kejauhan. Enggak, yakin. Tahu-tahu begitu nyampe, Bu, tulisannya Merak gitu. Baru dia sadar, ya ampun, ternyata selama ini saya tidak melihat tanda, saya ngikutin keyakinan, akhirnya nyampe ke tujuan nggak kira-kira? Enggak lah. Oke? Paham, Bu? Jadi sekali lagi, ini memang hal paling berat sih. Waspadalah terhadap semua informasi yang sudah kita yakini. Makanya kita dikasih akal. Termasuk saya sering ngomong lah ya, Ibu Bapak jangan percaya omongan saya. Karena saya menyampaikan sesuatu, Ibu Bapak tangkap dengan akalnya, dikunyah, alami dalam keseharian, maka setelah kejadiannya nyata, benar, baru kita bisa ngomong Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Karena kenapa? Saya bukan hanya baca, saya bukan hanya bunyi, tapi
tapi saya mengalami langsung. Oke? Oke? Paham? Oke, dikit lagi aja, baru kita mulai. 1. Kenyataan ini kita sebut sebagai yang namanya realitas. Contoh, ibu bapak dengan pengalamannya masing-masing aja. Sering nggak realitas yang terjadi dalam hidup ibu bapak, dalam hidup kita tolak, nggak mau kejadian? Sering gitu nggak kira-kira? Aku tuh maunya. Nah, aku tuh maunya. Ibu bapak kalau lagi berdoa sama Allah, kira-kira mengedepankan keinginan diri sendiri atau mengedepankan keinginan Allah? Yang mana? Oh, yang bener ah. Ibu ya? Iya. Kan lagi iftitahnya mah keren. Allahu Akbar. Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Betul nggak? Ini kan jangan-jangan orang juga nggak ngerti. Allah, ya Allah ya Rabbana, inna sholati, sholatku, wa nusuki, ibadahku, hidupku, matiku, terserah engkau. Betul nggak? Kita menyerahkan, terserah Allah, realitas yang Allah berikan apa, terserah. Tapi selesai sholat, ya Allah, sebaiknya sih ya Allah, ada sebaiknya ya Allah lagi. Betul nggak? Jadi kita lebih sering berdoa atau baca doa? Nah, lebih sering mengedepankan keinginan Allah atau keinginan diri? Tapi tiap hari ngomongnya mencari ridho Allah. Pret banget ya, benar nggak? Tanya mencari ridho Allah, tapi Allah ngasih sesuatu yang terjadi kenyataan ditolak gitu. Betul nggak? Oke? Clear? Berarti kalau kita nyari sumber-sumber akarnya, oh kenapa hidupku terasa menderita? Karena ternyata jangan-jangan aku belum bisa melepaskan kepercayaan dan keyakinan lamaku. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, siapapun akan terlahir diinstal oleh yang namanya keyakinan dan kepercayaan. Salah satunya adalah narasi agama. Maka beragama harus pakai akal nggak, Bu, Pak? Iya, ibu bapak jangan dengar siapa yang ceramah main iya aja, ntar dulu gitu. Karena semua yang datang ke kita, semuanya adalah informasi. Maka kita dikasih akal untuk memilah-milah. Ini oke, ini enggak. Ini oke, ini enggak. Ini oke, ini enggak. Belajar. Jangan mau oke, mau enggak, masukin semuanya, dikotori, dalam tanda petik divirusi sama itu semua, bingung. Akhirnya hidupnya nyari validasi terus gitu. Mau nanya dong, kalau aku mau mengenal diri gimana caranya? Lah, orangnya mau mengenal diri nanya ke orang lain, kan aneh ya, Bu, Pak. Padahal dia mau mengenal diri sendiri gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Paham? Clear? Berarti sekarang kalau kita bicara dalam konteks yang namanya, ulang ya, ada keyakinan yang menimbulkan ekspektasi, ada kenyataan yang ini adalah realitas. Kenyataan. Yang akan selalu menang yang mana? Kenyataan. Udah, Bu, Pak. Maka semua sekarang informasi yang sekarang ibu bapak dapat di pengajian, jangan-jangan hanya dalam bentuk baru tahu. Baru apa? Tapi belum mengalami. Sama kayak tadi, tahu korupsi nggak bagus, tapi tetap korupsinya. Tetap, karena ranahnya baru sini. Maka orang yang banyak tahu belum tentu banyak mengalami. Sekarang saya tanya, yang paling esensi kira-kira ketika kita tahu atau ketika kita sudah mengalami? Udah ngalami. Makanya nomor satu dalam Islam gak ada aku tahu selain, tidak ada ilah selain Allah, nggak ada aku tahu di situ. Tapi aku apa? Bersaksi. Berarti pertanyaannya, yang kita tahu perlu langsung disaksikan nggak? Hah? Contoh. Ibu bapak sekarang ini pembelajaran untuk tahu atau untuk bersaksi sekarang? Tahu dulu informasi ini.
Oh, ibu bapak pulang dari sini dapat informasi. Oh iya, ada kepercayaan, ada ini. Oke, tahu. Pulang dari sini penuh pengetahuan nggak? Yes. Tapi kalau pengetahuan cuma disimpan nggak dialami, berubah nggak habits tadi? Enggak. Kalau saya tanya, arti takwa apa ibu bapak? Menjalankan semua perintah, menjauhi larangan. Itu sudah mengalami atau sudah mengetahui? Tahu, jangan-jangan belum mengalami. Oke, sampai sini. Jadi ada orang sekarang tahu banyak ayat, tahu banyak Quran, tahu banyak hadis, itu baru dalam konteks yang namanya pengetahuan. Belum tentu hidupnya selalu menyerahkan diri kepada yang namanya keyakinan. Mohon maaf ya, akhir-akhir ini berita, ada nggak justru orang-orang yang tahu agama melakukan pelecehan misalnya? Ada nggak? Ada. Berarti pengetahuannya belum dialami dalam kehidupan, sehingga apa? Nomor 1 ke nomor 2-nya belum berubah gitu kira-kira. Makanya Allah nggak pernah bilang orang yang paling mulia adalah orang yang hatam Qur'annya sering. Nggak ada, Bu, Pak. Orang yang paling mulia adalah orang yang sholatnya rajin. Nggak ada. Kenapa? Hatam dan sholat jembatan menuju orang yang paling mulia adalah orang yang paling takwa, berbuat perilaku. Makanya ingat-ingat ya, ini ada 5 hukum atau 5 pilar Islam. 1, baik. 2, benar. 3, indah. 4, damai. Dan yang kelima, membebaskan. Nanti kita bahas satu-satu. Makanya 5 poin ini setidaknya kita aplikasikan dalam kehidupan. Kan pengajian jarang diajak mikir gini, Bu, bener nggak? Didongengin mulu, pokoknya. Akhirnya tidak menciptakan akal yang berfungsi. Kita ngedengerin dongeng seakan-akan dongeng ini paling bener gitu. Makanya ketakutan mati karena sering didengerin dongeng mati itu menakutkan gitu. Nah, singkat cerita, berarti kalau kita mau membuat hidup value lebih baik, cek keyakinan dan kepercayaan kita di masa lalu. Jangan-jangan 5, baik, benar, indah, damai, dan membebaskan. Ini pilar Islam ada di sini nanti. Setidaknya kita akan membahas ini dalam beberapa pertemuan ke depan. Makanya baik dan benar itu disebut ma'ruf. Maka berbuat baik dan benar disebut amal soleh. Bukan hanya baik tapi juga benar, bukan hanya benar tapi juga baik, tepat guna gitu kira-kira. Contoh. Berbuat baik bagus nggak, Bu, Pak? Bagus, tapi di surat 35 ayat 37 ada kalimat gini. Orang udah berbuat baik tapi teriak-teriaknya di neraka misalnya. Terus dia bilang, ya Allah kembalikan aku ingin berbuat baik yang berlainan deh. Artinya apa? Dia berbuat baik menurut mau-maunya. Contoh, ini saya sering pakai analogi ini. Kalau ada orang jatuh ke sumur, mau berbuat baik, ngasih uang atau ngasih tali? Tali. Berbuat baiknya kasih 500.000. Nggak butuh uang, butuhnya tali gitu. Paham ya? Maka nanti kita penting untuk berbuat kebaikan itu tetap menggunakan akal. Makanya baik dan benar. Make sense gak? Masuk akal gak ini? Sip? Nah, at least masuk akal dulu baru ngerti gitu. Kalau gak masuk akal susah, Ibu Bapak. Dah, kalau gak masuk ke sini rata-rata udah yakin aja. Bener sih gak salah. Tapi yuk sekarang kita mulai ranah alurnya adalah menggunakan akal gitu. Supaya gak main oke, main amin gitu, tapi gak ngerti isinya apa gitu. Gimana dulu? Ya, akhirnya betul kata ibu, pokoknya, katanya. Sok ibu bapak ya, yang punya anak atau cucu Gen Z, nanti disuruh, "Mak, kamu sholat ya." Ada pertanyaan, emang mak kenapa sih aku harus sholat? Susah, kalau nggak ngerti ini susah jawabannya. Udah nggak bisa sekarang, udah pokoknya harus wajib, kalau nggak kamu dosa. Dosa itu apa, mah? Nanti kamu masuk neraka. Neraka emang di mana? Pusing, Bu.
Tapi kalau jawabannya at least menggunakan konteks masuk dulu ke akalnya, maka ajaran-ajaran ini akan berkembang menjalankannya bukan karena dogma dan doktrin, tapi karena kesadaran. Dulu kita diajarin pakai akal nggak kira-kira? Enggak. Udah pokoknya aja. Makanya anak-anak yang kritis tuh agak-agak repot gitu, takut sama ibu bapaknya gitu. Ibu bapaknya produk dari mana? Produk dari mewariskan keyakinan gitu. Sampai sini oke, ibu bapak? Clear ya? Jadi sekali lagi, hati-hati sama keyakinan. Makanya maaf ya ibu bapak ya, kalau ada orang lain ngajak orang lain yang lain untuk gini, kalau ada seseorang ngajak orang lain ngikutin keyakinannya, berarti dia kurang yakin terhadap keyakinannya gitu. Makanya ngajak-ngajak. Dan kalau rese sama keyakinan orang, berarti dia juga kurang yakin gitu kira-kira. Sip ya? Makanya kata Quran di surat 2267 dibilang, masing-masing umat ada syariatnya, ada jalannya, udah nggak usah ribut urusan jalan gitu. Karena masing-masing punya jatuh tempo kesadarannya sendiri-sendiri yang nggak bisa dipaksain gitu kira-kira. Oke? Bisa nggak memaksa orang seperti keinginan kita? Tapi pengennya gitu terus nggak kira-kira? Kamu tuh nggak sesuai sama maunya aku. Kamu tuh, udah aja. Situasi dan seterusnya. Akhirnya apa? Banyak menolak realitas karena yang ingin terjadi adalah keyakinan. Nah, saya mau kasih analogi berikutnya. Di wilayah kepercayaan, yakin, dogma, ekspektasi, inilah kalau dalam syahadat disebut ilah. Apa bu Pak? Ilah. Makanya kita dalam bersyahadat ngomong, coba saya mau nanya dulu, ulang nih, ibu bapak minimal apa sehari semalam syahadat berapa kali? Mulai. Sehari semalam berapa kali syahadat? Nah, sok dihitung dulu, 17 mah Al-Fatihah. 10. Coba subuh berapa kali? 2. Emang ibu berapa rakaat subuhnya? Nah, mulai. Kan minimal kan yang wajibnya nih ceritanya. Subuh 1. Nanti zuhur berapa? 2. Asar 2. Maghrib maghrib 2 benar. Isya. Nah, jadi berapa? 9 loh. Nah, ibu bapak waktu syahadat itu gara-gara kebiasaan atau gara-gara sadar? Ini ditanya berapa kalinya aja dihitung dulu, tadi berapa ya? Gitu gimana? Coba. Bener nggak? Terbukti ya? Terbukti ini sistem 1 tuh luar biasa gitu. Nah, maaf nih. Orang yang rata-rata lahir di keluarga Islam itu nomor 1 syahadat biasanya nggak diperhatiin ibu bapak. Benar kan? Karena ngerasa bahwa udah Islam Jadi poin 1 yang namanya syahadat di skip. Udah dalam tanda petik nggak pernah memperdalam lagi. Kenapa? Karena sudah merasa dirinya ada dalam konteks kepercayaan Islam. Padahal nomor 1 syahadat paling penting ya sebenarnya. Iya. Gimana mau bisa sholat kalau kita tidak bersyahadat? Oke? Sampai sini oke? Paham ya? Ibu bapak ada rasa pusing nggak? Nah, kalau pusing bagus. Nah, kalau pusing mikir berarti. Kalau saya tanya pusing nggak? Enggak sih. Ngerti nggak? Enggak juga sih. Nah berarti emang nggak. Itu mah nggak niat belajar namanya. Ya. Nah, pokoknya kalau pengajian nggak pusing, ngedenger dongeng udah gitu aja ya. Kenyataan atau yang namanya realitas, inilah yang disebut Allah gitu. Karena nanti kalau kita ngomongin la ilaha illallah, tidak ada ekspektasi apapun karena yang akan terjadi hanyalah realitas. Oke, sampai sini? Paham ya?
Jadi kalau Allah dalam tanda petik ketika kita bicara dalam konteks keberadaannya, ya Bapak, Allah wujud nggak? Sifat Allah nomor satu apa? Wujud. Berarti Allah akan mewujud dalam bentuk apa? Kenyataan. Semua kenyataan hidup adalah wujud ketika Allah menampilkan inilah realitas yang akan terjadi kepada dirimu. Kelak nanti ini disebut takdir. Maka takdir itu nanti namanya adalah ukuran. Nanti kita ngerti. Ya awas nih, jangan berlindung di balik takdir. Aku mah ditakdirkan emang jadi orang bodoh sih. Jangan Bu, Mak. Aku emang ditakdirkan jadi penjahat sih. Enggak, bukan itu poinnya. Sip ya. Makanya nanti di rukun iman ada kodo dan koda. Nah ya, pengantar itu pasti pusing Ibu Bapak, tapi nanti kesininya oke lah. Setidaknya Ibu Bapak selesai pengajian ini, satu, banyak apa yang disimpan di sini berat, lepas semuanya. Kenapa? Yang memberatkan hatimu adalah sesuatu yang kamu tolak dalam bentuk kenyataan. Udah gitu aja. Dan tanpa sadar penolakan itu udah ada dari 15 tahun lalu, 10 tahun lalu. Masuk ke memori. Dulu, udah dulu lagi. Ya. Makanya kenapa di surat 12 ayat 53 nafsu selalu pengen menang. Ekspektasi selalu pengen terjadi. Keyakinan kita selalu pengen terjadi. Nah, maka nanti kita akan belajar bahwa bagaimana kita menyelaraskan antara wilayah kepercayaan, keyakinan, dogma, ekspektasi diselaraskan dengan yang namanya realitas. Ekspektasi itu ilah. Realitas itu kenyataan. Contoh, saya kasih contoh. Coba Ibu Bapak kalau syahadat bunyinya gimana, Bu Pak? Asyhadu alla ilaha illallah. Ada ilah nggak di situ? Ada Allah di situ. Beda nggak ilah sama Allah? Awas ngomong sama lagi nih. Beda tuh. Kan tidak ada ilah selain Allah. Kalau nggak ngerti gini-gini, mau ilah kek, mau Allah, udah pokoknya tidak ada ilah selain Allah. Apa perbedaannya? Pokoknya, udah aja. Benar nggak? Iya. Makanya kalau kita nggak tahu knowledge ya, udah Ibu Bapak syahadat diulang-ulang, tapi hidup tuh nolak terus kenyataan gitu. Ya, saya kasih contoh. Dah, sebentar. Ini oke runtutannya? Ibu Bapak ini di save ya. Ini nanti di pertemuan Zoom, tolong diulang setidaknya 2 kali. Biar nanti di Zoom nggak muter-muter lagi ke sini. Ya. Dan Ibu Bapak saya kasih garis bawah. Ibu Bapak nggak usah ngerti semuanya, nggak usah. Tapi Ibu Bapak kira-kira dari obrolan sampai sini yang membuat aku bertumbuh kayaknya ini banget deh. Fokus aja di situ. Ya, nggak usah ngerti semua, nggak usah. Pelan-pelan. Karena ini nanti dibahas di bulan depan, dibahas ulang lagi, lupa lagi sih, udahlah gitu kira-kira ya. Udah gitu aja. Ya. Makanya pengajian abadi, ngaji mulu gitu. Nah, kita mengurangi reduksi abadi pengajiannya gitu, supaya diaplikasikan. Sip. Ibu Bapak pengen cepat ngerti nggak? Apa yang sekarang dapat kerjain langsung. Udah gitu aja. Jangan dinanti-nanti. Misal, nanti kita bahas sedekah lapang sempit. Yes, udah pokoknya. Apa yang kita dapetin hari ini langsung kerjain. Karena yang dikerjakan akan membuat kita paham lebih utuh. Kenapa? Bukan hanya paham begitu ngerjain, aku mengalami langsung. Udah Ibu Bapak, yang dialami nempel total. Udah gitu kira-kira. Salah minta maaf. Nah, salah minta maaf, setuju Bu. Top, mantep banget. Jangan salah mentang-mentang orang tua, nunggu aja anaknya minta maaf. Jangan kelamaan Ibu Bapak ya. Kelamaan. Nggak berubah. Oke? Deal dulu sampai sini? Deal ya? Apa yang kira-kira Ibu Bapak dapat saat ini? Langsung dipraktekin. Sok, rasain. Begitu dapat, kayaknya pulang dari sini aku harus minta maaf deh sama anak misal. Kayaknya pulang dari sini aku harus melepaskan deh kebencianku sama orang itu misalnya. Kayaknya pulang dari sini saya harus minta maaf duluan. Gak usah nunggu dia yang minta maaf. Coba Ibu rasain, Bapak rasain.
itu akan change a lot, itu akan berubahnya luar biasa gitu. Sip? Oke? Paham? Nah, contoh, saya kasih contoh dulu. Satu lagi, kita ulang, baru mulai. Ya, pelan-pelan. Ingat, begitu kayaknya aku yakin, tar dulu. Kenyataannya apa nih? Karena kalau keyakinan lebih besar dari kenyataan, stres lagi, bete lagi. Nah, makanya puncak sebelum jadi Anas kalau di Quran, Kul hu Allahu ahad. Jadilah orang ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Orang yang menerima kenyataan. Duh ya Allah, pengen banget deh anaknya tuh gini gitu, pengen banget anaknya tuh nikah sama yang gini, tapi dia kok milihnya yang gitu ya. Udah pusing itu orang tuanya. Akhirnya maksa. Ya, padahal nanti ngerti setiap orang memiliki kurikulumnya masing-masing gitu. Ya, ulang ya, pelan-pelan nih Ibu Bapak. Sip. Duh Ibu Bapak bahas-bahas gini tuh nggak mudah loh. Ini kalau dulu awal ya, waktu kita pertama kali langsung bahas ini, udah Ibu Bapak nggak akan balik lagi sih kayaknya ya, pusing gitu. Makanya jarang ada yang betah belajar gini Bu, Pak. Kenapa? Udah gitu. Tapi ini oke kan ya? Kita niatnya mau bertumbuh, benar? Sip, mantap. Saya tuh bahagia banget sama Ibu Bapak, semangat belajarnya luar biasa. Boleh tepuk tangan dong buat Ibu Bapak, keren lah pokoknya. Sip. Nah, tapi kalau bisa jangan lupa-lupa terus ya kalau bisa. Contoh, saya kasih contoh. Saya kasih contoh nih. Misal, aku punya keinginan. Ibu masih ingat masalah hidup kita apa? Keinginan gak kejadian. Ibu Bapak keinginannya banyak gak? Siap. Udah berarti siap-siap banyak kecewa, udah gitu aja. Keinginan makin banyak, tingkat kekecewaan juga makin tinggi. Tapi bukan berarti jangan punya keinginan, bukan. Ya. Antara keinginan dan kenyataan. Keinginan tadi apa? Ilah. Kenyataan itu Allah. Jadi kalau dalam perspektif tasawuf nih, menyembah Allah artinya menerima kenyataan. Jadi Ibu Bapak maaf ya, orang yang rajin ke masjid, Allah Akbar, pasti menyembah Allah nggak kira-kira? Belum tentu. Sholatnya rajin, tapi kenyataannya ditolak mulu. Makanya disebut fawailul lil musolli. Celakalah orang yang sholat, ritualnya rajin, tapi kenyataan hidup ditolak terus gitu kira-kira. Ibu Bapak kalau lagi sakit sedih nggak? Sedih. Sedihnya itu gara-gara sakitnya atau gara-gara nolak sakit? Nolaknya, nggak nerima. Ya aku tuh pengennya sehat. Ya. Nah, ini saya pakai analogi ulang-ulang ya. Anggap Ibu Bapak mau dagang. Pengennya, ekspektasinya, mudah-mudahan besok laku 100 biji. 100 itu keinginan atau kenyataan? Berarti tadi keinginan namanya ilah. Berarti ilahnya 100 nih. Besok Ibu Bapak dagang. Buka lah. Lakunya 10. Jujur. Kalau Ibu Bapak pengennya 100, lakunya 10, Ibu Bapak akan atau bakal bahagia atau bakal sedih? Nah, berarti kalau sedih namanya kafir. Nah, kafir itu adalah tertutup dari kenyataan. Bisa nggak dia tiap hari ngaji, puasa, umroh, dan lain-lain, tiap realitas hidupnya dia ngeluh terus? Kafir nggak dia? Kafir. Jadi kafir bukan urusan identitasnya apa, simple, aku nerima realitas atau tidak gitu. Sampai sini oke? Jadi jangan-jangan kalau ada orang yang mengkafirkan orang lain, justru yang mengkafirkan jauh lebih kafir dari yang dikafirkan. Jadi Ibu Bapak mohon maaf ya, nih kita supaya jujur-jujuran. Banyak nggak yang kita tolak dalam kehidupan? Berarti banyak nggak kekafirannya? Ya udah nggak usah mengkafirkan orang gitu, stok kafir kita juga masih banyak.
Betul nggak? Tapi diinstal keyakinan orang yang kafir adalah orang yang begono, begini, begitu, begitu, begitu. Orang yang kafir adalah yang begini, begitu, begini, begitu, begitu. Di sini nih, keyakinannya makin gede, dia jadi ahli mengkafirkan orang, tapi lupa apa yang tertutup pada dia. Kafir itu artinya tertutup, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sip? Paham? Oke? Jadi kira-kira dalam keseharian banyak nolak-nolaknya nggak kira-kira? Nah nanti ibu bapak begitu ada kejadian yang nggak sesuai, set diam dulu. Duh kalau ditolak aku kafir nih, gitu loh bu, pak. Tar. Rasain. Ini nggak bisa aku tolak juga sih gitu. Nah sesaat kita punya waktu untuk tidak mengeluarkan kebiasaan, kesadaran akan muncul di situ, furqan akan muncul di situ. Makanya kita tidak mengulang-ulang kebiasaan. Oke? Nah, kalau pengennya 100, besoknya dapat 10. Dan begitu ngitung 10 terus, alhamdulillah ya Allah, dengan perasaan bahagia. Itu dia baru namanya Islam gitu. Karena artinya Islam itu berserah diri kepada Allah. Allah itu artinya realitas. Maka kalau aku nerima realitas, disitulah yang disebut inna dina indallahil Islam. Tidak ada yang terbaik kecuali kamu, saya, kita menerima kenyataan hidup. Sampai sini oke? Jadi sekarang ada nggak orang yang KTP-nya Islam tapi banyak menolak realitas hidup? Ada nggak? Berarti yang Islam itu baru KTP. Dia belum syahadat berarti. Makanya syahadat diulang-ulang gitu loh bu. Bukan gini, syahadat sekali Islam seumur hidup. Enggak, KTP-nya iya. Makanya tiap sholat diberesin. Allahu Akbar, ihdina sirotol mustaqim. Tunjuki jalan yang, oh iya, tadi belok lurus lagi, tadi belok lurus lagi, tadi belok lurus lagi, terus aja. Karena hidup itu adalah serangkaian proses. Oke sampai sini? Jadi sekarang kalau masih ada yang berat-berat nih, coba rasain. Ini adalah produk yang digenggam, yang ditumpuk selama itu, sehingga hidupku tuh berat, gak ringan, jarang happy, bete terus, sholat rajin, stres tapi, puasa rajin, overthinking terus. Kenapa? Karena ini semua nih tidak menerima yang namanya kenyataan. Makanya tiap hari dilatihnya. Ini bentar lagi, Allahu Akbar, oke, latihan Allahu Akbar, Allahu Akbar, damai, dah, latihan lepas, chaos lagi, latihan lagi, chaos lagi, latihan lagi. Maka ritual adalah serangkaian latihan, ujungnya kita bisa menerima realitas. Ya, keterbukaan. Oke ibu bapak. Tadi ini tuh diam-diam tuh lumayan tambah ngerti atau tambah bingung, yang mana ini? Tapi dapat ya? Dapat ya? Supaya nanti kita ngerti, oh oke, ya Allah, kenapa sholat itu penting banget. Duh ya Allah, kenapa puasa Senin Kemis itu penting banget. Ternyata bukan wajibnya harus, saya perlu. Karena dengan latihan-latihan itu kita jadi punya ritual. Dan ritual itu jadi ajang latihan kita untuk melatih menerima yang namanya kenyataan. Oke? Sip? Nah, kesimpulan besar, dah ya, pokoknya ibu bapak, saya nggak pengen cepet-cepet, tapi yang penting satu step, tapi setiap stepnya dikerjain. Ya, setiap stepnya beneran dialami langsung.
Dan ibu bapak jangan langsung main percaya omongan saya, pulang buktikan sendiri dengan mengalami, gitu kira-kira. Sesaat ibu bapak tidak pelit, sesaat ibu bapak mengontrol amarah, sesaat ibu bapak memaafkan orang lain, udahlah, kenyataan hidup pasti aman. Memaafkan mudah apa susah? Nah, udah. Tuh yang ngomong susah tuh dari satu nih semua, udah pasti habit saja. Udah. Karena berarti jarang dilatih gitu. Aku tuh nggak bisa maafin, kayaknya memang aku tuh keturunan pendendam deh. Nah, nyalahin keturunan lagi, aneh banget ya. Nggak bisa, karena segala bentuk sesuatu nggak mungkin lepas nanti dari hukum yang nanti akan kita bahas gitu. Oke? Sip? Paham? Nah, terakhir sebelum kita masuk, si kenyataan ini punya yang namanya sistem. Punya apa? Sistem. Sistem kenyataan realitas hidup dalam bahasa Arab disebut sunatullah. Inilah yang disebut hukum Allah. Ya, saya tulis dulu ya. Hukum Allah. Allah tadi apa? Realitas. Berarti hukum Allah adalah hukum kenyataan hidup. Atau kalau pakai bahasa sekarang yang lebih trending disebut hukum semesta. Di Al-Anbiya 107 ada kata-kata gini, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil. Kita ini lil alamin atau lil muslimin? Berarti kalau alamin semesta raya nggak? Berarti kalau semesta raya universal nggak? Berarti hukum yang berlaku bagi siapapun, itulah yang disebut hukum semesta, hukum Allah, itulah yang disebut sunatullah. Jadi nanti ibu bapak akan ngerti beda antara hukum fikih Islam dan hukum Allah itu beda. Ya, dan yang akan selalu menang itu pasti hukum Allah. Itulah yang disebut hukum semesta, dan ini berlaku universal. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke. Kita setidaknya akan belajar 12 hukum. Berapa Pak? Nah, udah. Tuh, panjang nih. Pelan-pelan. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, yakin nggak yakin, percaya nggak percaya, hukum ini berlaku. Contoh, kalau ada orang naik motor, nggak ngerti kalau P dicoret dilarang parkir, nggak ngerti dia, parkir aja. Ada polisi, ditilang nggak? Ditilang nggak? Kenapa dia ditilang? Melanggar Begitu ditilang, orang yang naik motor ditanya, Bapak ditilang ya, kenapa? Berhenti di P dicoret. Karena dia nggak ngerti, kenapa Pak? Emang P-nya dicoret, saya dihukum? Kan saya nggak percaya P-nya dicoret itu adalah hukuman yang nggak boleh parkir. Bisa nggak begitu? Nggak bisa. Hukum adalah hukum, mau percaya atau tidak, pasti terjadi. Sampai sini oke? Jadi kalau sekarang ada orang ngomong, Allah menghukum saya. Bukan gitu poinnya. Saya yang tidak sesuai dengan hukum Allah. Allah mah nggak pernah menghukum, Bu, Pak. Ibu bapak hidup ada ujian nggak? Yang menguji siapa? Nanti ngomong Allah lagi. Yang menyebabkan musibah siapa? Aku. Ujian datang dari siapa? Aku. Kenapa? Karena aku tidak taat sama hukum Allah. Sip? Nah, oke? Jadi nanti kalau ada ngerti gini, aduh ini nih, ada hukum yang aku langgar nih. Maka nanti lebih ngerti lagi, perintah dan larangan itu pada ujungnya, puncak dari semua puncaknya, mengikuti semua sunatullahnya Allah. Oke? Sip? Paham ya? Dapat sampai sini? Nah, kita masuk hari ini satu aja dulu.
Ntar lagi kan kita habis ini diskusi. 2 hari. 2 hukum Allah, 2 yang pertama. Saya tadi udah kirim ke Bu Gina, nanti disebarin di grup, dibaca sama ibu bapak. Setidaknya ngerti dulu, tahu dulu, itu yang akan kita bahas. Siap ya? Oke? Nomor 1. Nih, saya bacain dulu ya, supaya nanti kita runtut sesuai dengan apa yang kita akan pelajari. Nomor 1, itu disebut, kita pakai bahasa yang seragam dulu ya, supaya nanti gampang. Ibu bapak nanti pakai bahasa apapun terserah, tapi seenggaknya kita akan menyadari. Nomor 1 itu kita sepakati dulu bahwa yang disebut hukum kesatuan ilahi, itu nomor 1. Kesatuan ilahi. Ibu bapak nggak usah nyatet ya, udah ada. Nanti tinggal dibuka. Saya udah bikinin resumenya. Tinggal mau baca aja. Ingat kalau udah dikirim dibaca ya, jangan disimpan terus, jangan. Ya, simpan mulu nggak dibaca-baca. Nah, ini sesuai dengan surat 37 ayat 4. Isinya tuh begini kira-kira. Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Esa artinya apa ibu bapak? Hah? Esa artinya apa? Menyatu, bukan satu. Satu itu wahid. Kalau Allah satu bisa dibagi 2 dong, jadi setengah. Betul nggak? Tetapi konteks Tuhan yang Maha Esa ini ingin dikasih tahu bahwa kita semua tidak bisa terlepas dari keesaan Allah. Karena kenapa? Kita semua sumbernya sama. Di surat 57 ayat 3, dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zohir, dialah yang batin. Maka di 37 ayat 4 di sini dikasih tahu bahwa segala sesuatu di alam semesta saling terhubung dalam satu kesatuan ilahi. Contoh, ibu bapak, mari kita sadari satu hal. Allah itu meliputi nggak? Yes. Kalau Allah itu meliputi, berarti segala sesuatu di dalamnya atau di luarnya? Hah? Kalau Allah meliputi, di dalamnya atau di luarnya? Ya dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Gini. Anggap ini batasan whiteboard. Saya bisa nulis di sini nggak? Hah? Ini nulis di sini bisa nggak? Nggak bisa. Di sini? Nggak bisa. Kalau di sini? Kenapa? Karena segala sesuatu yang akan hadir di whiteboard ini tidak bisa di luar dari whiteboardnya. Oke sampai sini? Paham? Berarti ada nggak tulisan di luar whiteboard? Nggak mungkin. Maka Allah muhit, meliputi, tidak ada yang mungkin, ada yang di luar dia tuh nggak mungkin. Sampai sini oke? Oke? Maka nanti ada kata-kata, kemana saja kamu menghadap, di situ wajah Allah. Sekarang saya tanya, nih supaya gampangannya. Di sini, semasjid raya ini, posisi kursi bisa dirubah nggak? Posisi mimbar bisa dirubah nggak? Posisi ini pembatas bisa dirubah nggak? Yang tidak bisa dirubah yang mana? Ruangan. Kita ada di dalam ruangan atau di luar ruangan? Maka Allah adalah yang meruangi segala sesuatu. Sampai sini oke? Paham? Berarti pertanyaan saya, make sense nggak kalau Quran ngomong Allah lebih dekat kepadamu dari urat leher? Masuk akal nggak? Kenapa? Gimana mau nggak lebih dekat? Orang kita selalu ada di dalam Allah. Jadi Allah jauh apa dekat? Dekat atau dekat banget? Kenapa? Karena meliputi.
Contoh. Pelan-pelan ya, pelan-pelan nih. Supaya nanti ibu bapak begitu ngomong Allahu Akbar, dapat rasanya gitu. Ini kadang-kadang ngomong Allah tuh nggak ngerti gitu, Allah tuh apa gitu. Akhirnya kan sering ngomong gini, kita serahkan segala sesuatu kepada yang di atas. Ya. Jadi seakan-akan Allahnya ada di mana? Di atas, jauh. Pertanyaannya, gimana Allah di atas kalau dia meliputi? Makanya dia tidak pernah mungkin berpisah dengan makhluknya, nggak mungkin. Sampai sini oke? Jadi mencari Allah adalah mencari hal yang paling dekat nggak? Iya, tapi karena kita sibuk sama yang jauh mulu tuh, yang dekat-dekat jadi nggak terasa gitu. Paham ibu bapak? Sip ya? Ulang ya. Berarti kalau gitu, innalillah semua berasal dari dia, semua diliputi oleh dia, semua esensi hidup ini sumbernya dia nggak kira-kira? Iya. Cuma nanti penamaan kepada dia aja yang masing-masing peradaban beda-beda, masing-masing kelompok beda-beda. Udah, itu hanya membicarakan tentang nama. Makanya kalau dalam tasawuf itu ada Allah sebagai asma nama, ada Allah sebagai sifat, ada Allah sebagai af'al, ada Allah sebagai zat gitu misalnya. Nanti kita bahas ini. Tapi seenggaknya informasi dulu nih. Tidak akan ada yang pernah jauh dari Allah, karena kenapa? Kita selalu ada di dalamnya. Contoh. Kita hidup di Jakarta. Jakarta ada di dalam Indonesia. Indonesia ada di pulau, Indonesia ada di bumi. Bumi itu hanya, aduh ibu bapak ya, kalau mau ngomong ini, bumi itu ini nih, cetek, nih segini nih. Kebayang? Mataharinya segini nih. Kecil banget nggak? Kecil. Bima Sakti segini. Kebayang lebih gede lagi? Dan ada 200 juta bintang kayak bumi, triliunan kayak matahari, kayak bumi, dan ini masih besar lagi. Yang kita ketahui, yang bisa kita gambarkan dalam semesta itu baru 4%, ibu bapak. Jadi maksud saya kalau ibu bapak ngomong Allahu Akbar, akbarnya tuh kebayang gede banget gitu loh bu. Nah kebayang gak yang baru kita ketahui 4%, 96%-nya kita belum tahu, segede-gede ini Allah itu mewadahi itu semuanya gitu kira-kira. Berarti kita hanya bagian kecil dari semesta gak? Tapi egonya gede banget, udah gitu aja. Kecil sih, tapi egonya nggak ada dua lah udah. Makanya kenapa paling sering di sholat ada Allahu Akbarnya nggak kira-kira? Untuk ingat bahwa udahlah, kamu tuh nggak ada apa-apanya gitu. Jadi semakin Allahu Akbar itu semakin humble, semakin nothing, semakin iya ya, udahlah. Makanya sesaat kita menyadari bahwa maaf banget kita tuh nothing, nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa, semakin humble, semakin jiwanya, kesadarnya tumbuh gitu kira-kira. Makanya ibu bapak maaf ya, orang sombong, waduh udah deh susah bertumbuh nih di sini. Sampai sini oke? Sip. Berarti semua yang hidup ditiupkan dari percikan Allah nggak kira-kira? Berarti nanti kalau ibu bapak udah mulai nyadar, ngerti, ngelihat siapapun, ya ampun isinya dia sama isinya saya sama ya. Tapi karena nggak ngerti gini, mentang-mentang dia tukang sapu misalnya, mentang-mentang dia tukang parkir gitu misalnya, maaf ya, kita melihat dari status sosial, alah, udahlah. Bu, Pak, maaf ya, bisa nggak kita merendahkan orang lain gara-gara jabatannya? Bisa nggak? Bisa banget. Kenapa?
Aku melihat kemasannya, tapi aku tidak melihat isinya. Padahal kita hidup dalam satu kesatuan ilahi yang gak bisa terpisah, gitu kira-kira. Berarti ibu bapak, maaf ya, ini langsung ke dalam dikit lagi. Semua seruangan ini sumbernya sama nggak? Berarti kalau gitu kita mulai menyadari bahwa mau siapapun dia, kamu adalah aku yang lain. Menyakitimu berarti menyakitiku juga. Ibu bapak pernah ngerasain nggak kalau lagi ngehina orang lain, sebetulnya yang lagi paling tersakiti diri sendiri, gitu nggak kira-kira? Tapi nggak nyadar. Gitu terus. Menganggap ketika kita marahin orang, menghina orang, kita lagi membuat mereka tersiksa. Padahal yang paling tersiksa siapa? Nah, sip, mantap. Oke. Sip. Paham gak kenapa Nabi Muhammad ngasih makan Yahudi, Bu, Pak? Karena tahu mau dia Yahudi, mau dia apa, isinya, hukumnya, satu kesatuan ilahi yang gak pernah terpisah. Kita tuh terkoneksi dalam website besarnya Tuhan, gitu kira-kira. Tapi karena gengsi-gengsi keyakinan, gengsi-gengsi limitasi pengetahuan, disekat oleh suku, bangsa, ras, agama. Makanya Quran mengatakan rahmatan lil alamin. Alamin atau muslimin? Berarti semakin kita menyadari ini, udah gak pandang bulu, kamu adalah aku yang lain. Oke ibu bapak, sip. Masuk akal nggak sekarang ayat Quran? Kemana saja kamu menghadap, di situ wajah Allah. Wajah Allah ada di tukang parkir nggak? Ada di presiden nggak? Ada di tukang sayur nggak? Nggak, di semuanya isinya sumbernya dia, gitu kira-kira. Berarti harus humble ke presiden atau ke tukang parkir? Nggak ngaruh. Siapapun di hadapanku adalah aku sendiri, maka memperlakukanmu sama dengan memperlakukanku. Udah gitu kira-kira. Ini hukum nggak Bu, Pak? Hukum. Mau siapapun, agamanya apapun, kepercayaannya apapun, udah ini. Pasti kejadian. Jadi ibu bapak sekarang kalau mau julid sama orang, set, diam dulu. Julid sama dia, ngejulidin diri. Nggak jadi, gitu loh Bu. Kalau mau ngegosipin orang, tahu nggak? Ngegosipin dia, ngejelekin aku juga. Nggak jadi, gitu kira-kira. Jadi ada remnya nggak kira-kira? Nah, remnya kadang-kadang gimana ya? Blong. Kenapa rem yang blong itu diakibatkan oleh yang namanya habits? Oke? Dapat ya? Nanti ini kita perdalam. Yang kedua, ibu bapak. Nih, yang kedua. Satu apa? Hukum kesatuan ilahi, bahwa kita semua diwadahi oleh Allah, semua ada di dalam Dia, semua adalah percikannya, semua adalah zatnya. Yang kita lihat hanya perbedaan tampilannya. Dan ingat itu baik-baik. Semoga abis ini kita nolong tuh nggak berbasis kelompok gitu. Sekelompok ditolong, kalau nggak, sorry ya, masa gitu? Kan ingat ya waktu saya kasih contoh, ada ibu-ibu ketabrak di tengah jalan, mau ditolong. Ibu agamanya apa? Masa sih gitu Bu? Mau nolong nanya agamanya dulu. Kebetulan Islam, oh sesama. Ditanya lagi, ibu NU Muhammadiyah, pusing lagi. Kalau nggak sekelompok nggak mau nolong gitu. Ya? Dapat? Clear? Nah, yang kedua kita bahas hari ini dua dulu aja. Jadi yang pertama, the law of oneness atau disebut hukum kesatuan ilahi. Ingat kata kuncinya, hashtagnya, kamu adalah aku yang lain. Menyakitimu, menyakitiku, menolongmu, menolongku. Perlakukan siapapun seperti aku ingin diperlakukan. Titik. Mudah-mudahan dengan menyadari ini tingkat nyebelin kita berkurang gitulah ibu bapak ya. Nah, karena saat kita nyebelin sebetulnya kita lagi menyebalkan untuk diri sendiri. Udah gitu ini. Oke? Oke sampai sini? Nah, yang kedua, karena kesatuan ilahi ini nanti kaitannya sama energi,
Hukum yang kedua ini adalah kita semua berada dalam hukum yang namanya hukum getaran atau yang disebut vibrasi. Bergetar. Segala sesuatu bergetar dan memiliki frekuensi tertentu. Maka ini nanti ada kaitannya sama surat 17 ayat 44. Semua itu bertasbih kepada Allah. Ya, nanti kita bahas pelan-pelan di situ. Contoh. Ibu bapak lagi duduk-duduk gini, jantung tetap deg, gitu nggak? Darah mengalir nggak? Yes. Itu otomatisasi yang nggak bisa lepas. Dan yang kemarin kita bahas bahwa setiap getaran itu selalu memiliki frekuensi, maka apa yang kita frekuensikan akan kembali kepada kita. Makanya dalam konteks getaran ini nanti ada kaitannya sama nafs atau perasaan kita. Contoh, ibu-ibu sih khususnya. Ibu-ibu akan tahu kalau anaknya mulutnya ngomong iya nggak apa-apa, tapi getarannya beda. Ibu akan tahu bahwa dia lagi not okay, betul nggak? Yes. Maka kita sering memberikan getaran nggak kira-kira? Iya. Maka kalau kita tidak beranjak dari frekuensi-frekuensi di rendah, sedih, takut, cemas, khawatir, apatis, kita akan menggetarkan itu dan kita akan didatangkan dengan getaran yang sama. Udah gitu aja. Jangan heran kalau orang senang ngomongin orang lain, dipertemukannya sama yang begitu aja. Udah gitu aja ibu bapak. Udah. Sefrekuensi. Nanti ibu bapak kalau udah nggak pengen ngomongin orang, mau masuk ke lingkungan ngomongin orang, udah nggak betah, pasti nolak gitu kira-kira. Karena getaran itu nggak bisa dibohongin. Kata-kata bisa ngebohongin, tapi getaran nggak bisa membohongi. Karena enak nggak enak itu nanti masuknya ke dalam level yang namanya perasaan gitu. Nah cuman si perasaan ini kadang-kadang, apalagi rasa, tertutup gara-gara keyakinan. Hati-hati loh. Akhirnya ditimbulkan dogma, doktrin, padahal udah selama ini tuh kayaknya nggak cocok deh misalnya. Dan banyak orang yang tidak menelaah perasaannya masing-masing gitu. Jelas ya? Jadi ibu bapak kenapa sih di Quran ngomong kamu berprasangka buruk yang tidak diucapkan aja sangat memengaruhi gitu kira-kira. Oke? Sip ya? Nah, nanti ini kita bahas lebih detail. Nomor 1 nanti kita bahas lebih detail. Tapi setidaknya ada 2 dulu yang nanti kita ngerti. Karena nanti nomor 3 hukum korespondensi, nomor 4 hukum tarik menarik sebab akibat. Banyak bu pak. Tapi once nanti setidaknya nggak usah hafal, tapi ngerti kalau hukum ini akan terjadi, kita akan selalu hati-hati dan kita tidak akan pernah bisa menolak sunnatullah. Karena kenapa? Mau nggak mau, suka nggak suka, percaya atau tidak, hukum ini akan berlaku dalam kehidupan. Jadi mungkin nggak kalau tiap hari julid kedatangan orang yang baik, mungkin nggak bu pak? Udah susah. Ada orang komplain, oh gue tuh ditemuin sama orang-orang nyebelin. Nah yang harus ditanyain, kamu nyebelin atau enggak gitu loh bu pak. Karena semuanya akan masuk kepada frekuensi dan getaran-getaran, semuanya bergetar. Semesta raya tuh nggak ada yang diem, sel kita bergetar, semuanya bu pak, semuanya. Kalau kita nanti masuk ke subatomik, semuanya melakukan yang namanya getaran gitu kira-kira. Sip ya. Makanya nanti sholat kaitannya sama getaran, puasa kaitannya sama getaran, haji nih yang bentar lagi kaitannya sama ke situ. Nanti kita ngerti. Artinya apa? Saat kita menyadari bahwa setiap ada frekuensi dan energi, kita akan menjaga di frekuensi tertentu gitu kira-kira. Oke? Sip ya? Sip. Saya rasa sementara itu dulu ibu bapak untuk pengantar kita. Pengantar 2 kali ya, 2 pertemuan sama Zoom nanti. Kalau bisa ini ditonton sebelum Zoom. Karena nanti 5 atau 6 pertemuan ke depan kita akan ngubek-ngubek hukum ini. Semoga ibu bapak saat kita udah mengerti hukum Allah, hukum semesta seperti apa, kita akan mengalah dengan hukum itu dan kita akan selaras dengan kenyataan hidup. Disitulah bahagia terjadi gitu. Oke? Kesimpulan.
Saya simpulkan dulu. Satu, dalam hidup tidak akan ada yang mungkin menang kecuali kehendaknya Allah. Titik. Kehendaknya Allah, seleranya Allah, itu namanya realitas atau kenyataan. Jadi orang yang mencari ridho Allah adalah orang yang menerima kenyataan hidup. Dan semua kenyataan hidup nggak mungkin lepas dari hukumnya Allah dan sunnatullah inilah yang kita pelajari. Semoga ibu bapak setelah kita mulai mengerti gimana semesta bekerja, gimana pekerjaannya Allah, gimana hukumnya Allah, kita akan selaras dengan hidup ini dan ujungnya ibu bapak akan ringan dalam kehidupan. Kata kuncinya, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, jiwanya tenang, damai, bahagia. Jadi yang sekarang jarang bahagia, latihan. Yang sekarang marah-marah mulu, latihan jangan marah. Yang sekarang nolak realitas mulu, latihan diterima. Kenapa? Segimanapun selera kita, mau-maunya kita, nggak akan kejadian kecuali keinginan Allah yang mudah-mudahan ke depan maunya kita dan keinginannya Allah selaras. Oke? Dan yang terpenting ibu bapak, jangan lelah belajar. Ya, jangan ngerasa udah cukup, jangan ngerasa udah tahu, yuk belajar terus dan hati-hati sama keyakinan dan kepercayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Yang ingin banget saya garis bawahi di sini juga adalah terkait dengan kebiasaan dan kesadaran, dimana selama ini kita ngejalanin hidup itu hanya karena kita terbiasa menjalankannya. Tuh. Tapi kita nggak tahu esensinya ngejalanin itu tuh apa. Pengen banget ngomong ini ke semua banyak orang yang saya temui gitu ya. Karena dia ngejalanin Islam berdasarkan apa yang dia tahu, karena dia terbiasa aja. Tuh. Tanpa dia mau cari tahu esensinya apa. Dan sejauh ini dia selalu merasa ya udah itu yang benar menurutnya. Gimana cara ngebukain pintu hati itu supaya dia mau menerima ini gitu. Mau akhirnya dia masuk ke dalam suatu wilayah di mana dia mencari tahu esensi dari kebiasaannya itu apa. Gitu sih. Makasih banyak, Pak. Assalamualaikum. Sama boleh tepuk tangan, ini keren banget ya Mas, makasih banyak. Itulah Mas yang kita perlu sadari, tidak ada kuasa kita untuk merubah keyakinan orang, tidak ada kuasa kita untuk mengajak mereka, karena semua pertumbuhan kesadaran sesuai jatuh temponya masing-masing gitu. Disitulah PR kita dan seni hidup gitu. Bagi orang yang tidak mau terbuka, dia akan tertutup. Bagi orang yang tidak mau berubah, dia tidak akan berubah gitu. Itulah kenapa tidak ada yang bisa merubah apapun kecuali diri kita. Dan prosesnya adalah bagaimana kita terus-menerus menumbuhkan diri. Makanya ingat ya, ini ada 2 rumus kunci ibu bapak. Dalam hidup pakai 2 rumus kunci ini aja. 1, turunkan ego. Yang kedua, belajar memaklumi orang lain. Udah gitu. Karena kalau orang nggak mau terbuka, tidak ada yang bisa membuat dia terbuka gitu kira-kira. Gitu Mas sebentar. Nanti kita bahas satu persatu. Terima kasih. Baik ibu bapak, alhamdulillah ya, ini refleksi kita hari ini seru-seru. Dan mudah-mudahan ini bukan hanya jadi penambah pengetahuan, tetapi menjadi sesuatu yang kita aplikasikan dalam keseharian. Sekali lagi, jangan lupa setidaknya ini ditonton 2 kali sebelum pertemuan yang akan datang, karena kita akan menyelami sunatullah dalam kurun waktu yang lumayan lama gitu kira-kira. Kita tutup dengan doa sebentar, santai dan rileks. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ibu bapak hatur nuhun, semoga bermanfaat. Saya minta maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video.
Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau kita hakikat cinta ini ada bila kita lihat levelnya isinya para penumpang yang isinya antara kemana